Bayangkan sebuah pagi di mana berita besar mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Bukan soal transfer pemain sensasional, bukan pula tentang hasil pertandingan dramatis, melainkan sebuah pernyataan dari salah satu pelatih terbaik dunia. Ya, Pep Guardiola. Nama yang selama ini identik dengan sepak bola kelas atas Eropa tiba-tiba dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pep Guardiola, pelatih Manchester City yang dikenal sebagai arsitek tiki-taka modern, memberikan pujian terbuka kepada John Hartman, pelatih baru timnas Indonesia. Sebuah pujian yang bukan sekedar basa-basi, tapi penuh makna dan analisis mendalam. Dari sinilah cerita besar tentang masa depan timnas Indonesia dimulai. Tonton hingga selesai ya! Sebuah jersey sepak bola biasanya hanya dianggap sebagai simbol klub, warna kebanggaan, atau koleksi berharga bagi penggemar. Tapi kali ini, sebuah jersey punya makna yang jauh lebih besar. Bukan sekedar kain dengan nomor punggung dan tanda tangan, melainkan simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan. Jersey home Sassuolo milik Jay Itzes, kapten timnas Indonesia yang kini berkarir di Italia, sukses mencuri perhatian publik tanah air. Bukan karena dipakai dalam laga besar Serie A, tetapi karena dilelang untuk membantu korban bencana banjir bandang di Sumatera. Dan yang membuat kisah ini semakin menarik, jersey tersebut laku dengan harga fantastis, yaitu Rp125 juta. Pemenang lelangnya pun bukan orang sembarangan. Ia adalah selebritas papan atas Indonesia, Raffi Ahmad. Sosok yang selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kali ini kembali menunjukkan kepeduliannya dengan cara yang luar biasa. Simak sampai selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bayangkan sebuah pagi di mana berita besar mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Bukan soal transfer pemain sensasional, bukan pula tentang hasil pertandingan dramatis, melainkan sebuah pernyataan dari salah satu pelatih terbaik dunia. Ya, Pep Guardiola. Nama yang selama ini identik dengan sepak bola kelas atas Eropa tiba-tiba dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pep Guardiola, pelatih Manchester City yang dikenal sebagai arsitek tiki-taka modern, memberikan pujian terbuka kepada John Hartman, pelatih baru timnas Indonesia. Sebuah pujian yang bukan sekedar basa-basi, tapi penuh makna dan analisis mendalam. Dari sinilah cerita besar tentang masa depan timnas Indonesia dimulai. Tonton hingga selesai ya! Guardiola menyebut John Hartman sebagai pelatih dengan kualitas tinggi, pemahaman taktik kelas dunia, dan filosofi permainan modern. Dalam dunia sepak bola, pujian dari Pep Guardiola bukanlah hal yang biasa. Pep dikenal sangat selektif dalam memberikan apresiasi, apalagi kepada pelatih yang baru menangani tim nasional Asia Tenggara. Menurut Pep, Hartman adalah sosok pelatih yang detail, progresif, dan memiliki visi jangka panjang. Ia bukan pelatih instan yang hanya mengejar hasil cepat, tetapi seorang perancang sistem, pelatih yang ingin membangun fondasi kuat dari cara berpikir pemain, pola latihan, hingga identitas permainan tim. Pernyataan ini langsung menyita perhatian publik sepak bola Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya John Hartman? Mengapa Pep Guardiola sampai memberikan pujian setinggi itu? John Hartman bukanlah nama baru di sepak bola dunia. Ia dikenal sebagai pelatih yang sukses membangun tim nasional dengan pendekatan modern. Filosofi sepak bolanya sangat kental dengan permainan berbasis penguasaan bola, pergerakan dinamis, dan pressing agresif di seluruh area lapangan. Dalam sistem Hartman, pemain tidak hanya dituntut kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara taktik. Setiap pemain harus tahu kapan harus bergerak, kemana harus mengisi ruang, dan bagaimana mengambil keputusan dalam hitungan detik. Sepak bola versinya bukan sekedar lari dan duel, melainkan permainan pikiran. Inilah yang membuat Pep Guardiola melihat kesamaan filosofi antara dirinya dan Hartman. Keduanya sama-sama percaya bahwa sepak bola modern harus dimainkan dengan struktur yang rapi, namun fleksibel, disiplin posisi, dan keberanian menguasai bola bahkan di bawah tekanan lawan. Pep menyebut bahwa Hartman adalah pelatih yang memahami detail kecil dalam permainan, mulai dari build-up dari belakang, cara bek tengah membuka ruang, peran gelandang sebagai pengatur tempo, hingga bagaimana penyerang melakukan pressing pertama. Semua dirancang dengan sangat sistematis.
Pujian ini juga diperkuat oleh pengamat sepak bola nasional, Bung Harpa. Menurut Bung Harpa, gaya kepelatihan John Hartman memang memiliki banyak kemiripan dengan Pep Guardiola. Bukan berarti meniru secara mentah, tetapi memiliki prinsip dasar yang sama. Bung Harpa menilai Hartman sangat menekankan permainan menyerang berbasis penguasaan bola. Tim tidak boleh panik saat ditekan. Bola harus tetap menjadi sahabat, bukan musuh. Pergerakan tanpa bola menjadi kunci utama, karena sepak bola modern tidak hanya dimainkan oleh pemain yang memegang bola, tetapi juga oleh mereka yang membuka ruang. Selain itu, transisi cepat dari bertahan ke menyerang menjadi salah satu ciri khas utama Hartman. Begitu bola direbut, tim langsung berpikir ke depan. Tidak ada waktu untuk ragu. Semua pemain bergerak serempak, menciptakan keunggulan jumlah di area lawan. Hal lain yang menarik perhatian adalah pressing ketat sejak lini depan. Dalam sistem Hartman, penyerang adalah bek pertama. Mereka dituntut untuk aktif menekan, memotong jalur umpan, dan memaksa lawan melakukan kesalahan. Ini adalah ciri khas sepak bola Eropa modern dan kini mulai diterapkan di timnas Indonesia. Namun, perubahan yang dibawa John Hartman tidak berhenti di sisi taktik saja. Ia juga dikabarkan akan melakukan revolusi skuad timnas Indonesia. Sebuah langkah besar yang menunjukkan keseriusannya dalam membangun tim dengan standar Eropa. Dalam waktu dekat, Hartman disebut akan menambah pemain naturalisasi baru. Salah satu nama yang paling sering dibicarakan adalah Pascal Struijk, pemain yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi top Eropa dan dikenal sebagai bek dengan kualitas distribusi bola yang sangat baik. Masuknya pemain seperti Pascal Struijk bukan sekedar menambah kekuatan fisik, tetapi juga menambah kecerdasan taktik dan mentalitas profesional ke dalam tim. Pemain dengan pengalaman Eropa biasanya terbiasa dengan tempo tinggi, tekanan besar dan tuntutan konsistensi performa. Selain Struijk, beberapa nama lain yang disebut-sebut berlabel Grade A juga mulai mencuat. Pemain-pemain ini dikabarkan memiliki latar belakang akademi elit Eropa dan pengalaman di liga kompetitif. Jika benar terrealisasi, maka timnas Indonesia akan mengalami lonjakan kualitas yang signifikan. Langkah ini sejalan dengan visi besar John Hartman. Ia ingin membangun starting 11 timnas Indonesia dengan standar Eropa, bukan hanya dari segi nama besar, tetapi dari cara bermain, cara berlatih, dan cara berpikir. Hartman percaya bahwa untuk bisa bersaing di level internasional, Indonesia harus berani keluar dari zona nyaman. Tidak cukup hanya mengandalkan semangat juang. Sepak bola modern menuntut struktur, disiplin, dan pemahaman taktik yang matang. Ia ingin para pemain timnas Indonesia terbiasa menghadapi tekanan tinggi, terbiasa bermain cepat, dan terbiasa mengambil keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Semua itu membutuhkan proses, dan Hartman tampaknya siap menjalani proses panjang tersebut. Publik sepak bola tanah air pun mulai merasakan harapan baru. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, timnas Indonesia tidak hanya bicara soal target jangka pendek, tetapi juga tentang pembangunan jangka panjang. Kombinasi antara pelatih bertaraf dunia, filosofi permainan modern, dan materi pemain berkualitas membuat banyak pihak optimis. Era John Hartman diyakini bisa menjadi titik balik sepak bola Indonesia. Tentu saja jalan menuju standar Eropa tidak akan mudah. Akan ada tantangan, kritik, bahkan kegagalan di tengah perjalanan. Namun yang terpenting adalah arah yang jelas. Timnas Indonesia kini memiliki identitas dan visi. Pep Guardiola mungkin tidak secara langsung melatih Indonesia, tetapi pujiannya kepada John Hartman seolah menjadi simbol bahwa sepak bola Indonesia mulai dilirik dunia, bahwa ada sesuatu yang sedang dibangun, sesuatu yang serius, dan sesuatu yang menjanjikan. Kini bola ada di kaki kita semua, pemain, pelatih, federasi, dan supporter. Jika semua elemen bergerak bersama, bukan tidak mungkin timnas Indonesia suatu hari nanti benar-benar berdiri sejajar dengan tim-tim besar. Era baru telah dimulai, dan di bawah komando John Hartman, timnas Indonesia bersiap melangkah menuju standar Eropa, mental juara, dan masa depan yang lebih gemilang. Berikan komentar kalian. Sebuah jersey sepak bola biasanya hanya dianggap sebagai simbol klub, warna kebanggaan, atau koleksi berharga bagi penggemar. Tapi kali ini, sebuah jersey punya makna yang jauh lebih besar. Bukan sekedar kain dengan nomor punggung dan tanda tangan, melainkan simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan. Jersey home Sassuolo milik Jay Itzes, kapten timnas Indonesia yang kini berkarir di Italia, sukses mencuri perhatian publik tanah air. Bukan karena dipakai dalam laga besar Serie A,
tetapi karena dilelang untuk membantu korban bencana banjir bandang di Sumatera. Dan yang membuat kisah ini semakin menarik, jersey tersebut laku dengan harga fantastis, yaitu Rp125 juta. Pemenang lelangnya pun bukan orang sembarangan. Ia adalah selebritas papan atas Indonesia, Raffi Ahmad. Sosok yang selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kali ini kembali menunjukkan kepeduliannya dengan cara yang luar biasa. Simak sampai selesai. Semua kisah ini bermula ketika presenter olahraga nasional Hanif Thamrin membuka sebuah lelang amal. Hanif melelang jersey Home Sassuolo yang sudah ditandatangani langsung oleh Jay Itzes. Jersey ini bukan hanya istimewa karena berasal dari klub Serie A Italia, tetapi juga karena pemiliknya adalah kapten timnas Indonesia yang sedang berada di puncak karir. Hanif membuka lelang ini dengan harga awal yang relatif terjangkau, yaitu Rp7,5 juta. Namun sejak awal, banyak yang sudah memprediksi bahwa angka tersebut tidak akan bertahan lama. Antusiasme publik sangat tinggi, karena tujuan lelang ini bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan murni untuk membantu korban bencana banjir bandang di Sumatera. Seperti yang kita ketahui, bencana banjir bandang melanda beberapa wilayah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Bencana ini menelan korban jiwa, merusak rumah warga, dan memaksa banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Dalam situasi seperti ini, bantuan sekecil apapun sangat berarti. Tak heran jika lelang jersey Jay Itzes langsung diserbu banyak orang. Setiap hari, nilai tawaran terus naik. Angka demi angka melonjak, menunjukkan betapa besarnya empati masyarakat Indonesia terhadap para korban bencana. Lelang ini berlangsung selama beberapa hari dan resmi ditutup pada Kamis 25 Desember 2025 pukul 21.00 WIB. Menjelang penutupan, persaingan semakin ketat. Banyak peserta lelang saling menaikkan tawaran, seolah tidak ingin melewatkan kesempatan untuk ikut berkontribusi dalam aksi kemanusiaan ini. Namun di tengah persaingan tersebut, satu nama muncul dengan tawaran yang sulit ditandingi. Raffi Ahmad mengajukan penawaran sebesar Rp125 juta, angka yang langsung membuat banyak orang terdiam. Tak ada lagi tawaran yang mampu melampaui nilai tersebut. Akhirnya, setelah lelang resmi ditutup, Hanif Thamrin mengumumkan bahwa Raffi Ahmad adalah pemenang lelang jersey Sassuolo milik Jay Itzes. Sebuah kemenangan yang bukan hanya soal mendapatkan jersey eksklusif Raffi Ahmad, tetapi juga tentang memberikan harapan bagi mereka yang sedang tertimpa musibah. Dalam kesempatan tersebut, Hanif menyampaikan rasa terima kasih kepada banyak pihak, mulai dari para peserta lelang, platform kitabisa.com sebagai media penyaluran donasi, hingga klub Sassuolo Calcio, dan tentu saja Jay Itzes yang telah memberikan izin dan dukungan penuh. Hanif juga menegaskan bahwa seluruh hasil lelang, tanpa potongan apapun, akan disalurkan sepenuhnya kepada korban banjir bandang di wilayah Sumatera. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada keuntungan tersembunyi. Semua murni untuk kemanusiaan. Menariknya, proses lelang ini memang sudah mendapatkan restu langsung dari Jay Itzes. Bahkan, bek usia 24 tahun tersebut secara terbuka menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang terjadi di Indonesia. Jay Itzes mengaku sangat terpukul mendengar kabar tentang banjir bandang yang merenggut banyak nyawa dan menghancurkan kehidupan banyak keluarga. Meskipun dirinya berada jauh di Eropa dan tidak bisa hadir langsung di lokasi bencana, Jay merasa terpanggil untuk ikut membantu dengan cara yang ia bisa. Dalam sebuah wawancara yang dibagikan oleh Hanif Thamrin di akun Instagramnya, Jay Itzes menyampaikan pernyataan yang menyentuh hati. Ia mengatakan bahwa bencana ini adalah tragedi besar yang masih terus berlangsung dan dampaknya sangat luas. Jay menyadari bahwa dirinya tidak berada di sana, tidak melihat langsung kondisi di lapangan. Tetapi ia tahu bahwa banyak orang kehilangan orang tercinta, rumah, dan masa depan mereka. Menurutnya, dalam situasi seperti ini, hal terpenting adalah kebersamaan dan saling membantu. Ia juga menegaskan bahwa semangat gotong royong dan solidaritas adalah ciri khas bangsa Indonesia. Nilai itulah yang ingin ia dukung melalui lelang jersey ini. Bagi Jay, jersey tersebut mungkin berharga, tetapi nyawa dan kemanusiaan jauh lebih berharga. Aksi ini pun mendapat banyak apresiasi dari masyarakat. Banyak netizen memuji Jay Itzes yang mau berkontribusi, Hanif Thamrin yang menginisiasi lelang, serta Raffi Ahmad yang berani memberikan tawaran tertinggi demi tujuan sosial.
Kisah ini menjadi bukti bahwa sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah di lapangan. Sepak bola juga bisa menjadi jembatan kepedulian, menyatukan banyak orang untuk tujuan yang lebih besar. Jersey Sassuolo milik Jay Itzes kini telah berubah menjadi simbol harapan bagi para korban bencana di Sumatera. Simbol bahwa di tengah kesedihan, masih ada tangan-tangan yang terulur untuk membantu. Semoga aksi ini bisa menginspirasi lebih banyak orang, bahwa setiap dari kita, dengan cara masing-masing, bisa berkontribusi untuk sesama. Karena pada akhirnya, kemanusiaan adalah kemenangan terbesar. Coba bayangkan ini, Timnas Indonesia sekarang bukan lagi tim yang isinya pemain lokal semua. Bukan lagi tim yang cuma numpang lewat di kualifikasi. Sekarang, ada yang main di Serie A Italia, ada yang main di Bundesliga Jerman, ada yang main di Liga 1 Prancis, bahkan di liga-liga top Eropa lain. Tapi, hasil akhirnya, Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dan di saat luka itu belum sembuh, datang satu sosok baru. Pelatih baru, nama besar, dan mulut yang tajam. Namanya John Herdman. Satu kalimat darinya langsung bikin sepak bola Indonesia panas. Dengan komposisi pemain seperti ini, kok bisa tidak lolos Piala Dunia? Ini bukan soal kualitas pemain, ini soal taktik dari pelatih bapuk. Dan menurut saya, itu miskin taktik. Satu kalimat, satu ledakan. Tonton hingga selesai. Sebelum kita bahas Herdman, kita harus mundur sedikit ke belakang. Saat Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, ekspektasi publik langsung melonjak. Legenda Belanda, nama besar Eropa, aura sepak bola kelas dunia. Banyak yang percaya, ini langkah serius PSSI. Ini tanda Indonesia naik level. Ini waktunya bermimpi ke Piala Dunia. Tapi sepak bola tidak hidup dari nama besar saja. Di lapangan, hasil tidak selalu sejalan dengan harapan. Permainan sering naik turun. Strategi dipertanyakan, dan target terbesar, Piala Dunia 2026, akhirnya gagal diraih. PSSI mengambil keputusan tegas, pemecatan. Namun cerita tidak berhenti di situ. Justru disitulah drama sebenarnya dimulai. Masuklah John Herdman. Alih-alih datang dengan kata-kata aman, Herdman justru membuka era barunya dengan kejujuran yang pedas. Tanpa menyebut nama Patrick Kluivert secara langsung, sindirannya terasa sangat jelas arahnya. Kalau kita lihat kualitas pemainnya, ini seharusnya cukup. Jadi kalau gagal, kita harus berani jujur. Masalahnya bukan pemain. Lalu dia lanjutkan dengan kalimat yang bikin banyak orang terdiam. Masalahnya ada di taktik, dan itu tidak berkembang. Bagi sebagian orang, ini keterlaluan. Bagi sebagian lain, ini justru yang selama ini ingin mereka dengar. Dan puncaknya datang saat Herdman berkata, dengan komposisi pemain seperti ini, kalau saya pegang tim dari awal, saya bisa menjamin lolos ke Piala Dunia. Kalimat ini langsung memecah Indonesia. Sekarang mari kita lihat alasan kenapa komentar ini begitu meledak. Timnas Indonesia saat ini diisi pemain yang bermain di luar negeri. Miliano Jonathans di FC Utrecht, Dean James di Go Ahead Eagles, Nathan Chue Aon di Willem II, Emil Audero di Serie A Italia, Jay Ides di Sassuolo, Kevin Dix di Bundesliga Jerman, Calvin Verdong di Liga 1 Prancis, Martin Pas di MLS Amerika, Joey Pelupesi Lommel SK, belum lagi Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeni, dan lainnya. Di atas kertas, ini skuad paling mewah yang pernah dimiliki Indonesia. Dan inilah yang membuat publik bertanya, kalau pemainnya sudah sejauh ini, kenapa hasilnya masih segitu-segitu saja? Menurut Herdman, jawabannya satu, pendekatan. Bukan fisik, bukan mental. Tapi bagaimana semua potensi itu disusun di lapangan. Kata miskin taktik inilah yang paling menyakitkan, karena ini bukan sekedar kritik biasa. Ini menyentuh inti profesi seorang pelatih. Banyak yang merasa Herdman tidak menghormati pelatih sebelumnya, terlalu arogan, terlalu menyederhanakan sepak bola Asia. Tapi ada juga yang berkata sebaliknya. Kalau bukan sekarang jujur, kapan lagi? Kalau pemain Eropa main tapi taktik lokal, ya hasilnya begitu. Inilah titik di mana publik benar-benar terbelah. Yang menarik, di tengah kegaduhan ini, PSSI memilih diam. Tidak membela, tidak menyanggah, tidak meluruskan.
Dan diamnya PSSI justru membuat spekulasi makin liar. Apakah ini tanda PSSI setuju? Atau PSSI sedang menunggu pembuktian? Karena satu hal jelas, dengan pernyataan seperti ini, tekanan ke Hartman jadi berlipat ganda. Masalah terbesar dari komentar Hartman bukanlah sarkasmenya. Masalah terbesarnya adalah dia sudah terlanjur berjanji. Kalau nanti gagal, semua ucapannya akan diputar ulang. Semua sindirannya akan kembali menghantui. Tapi kalau berhasil, John Hartman akan dikenang sebagai pelatih yang berani bicara keras, berani pasang target tinggi, dan berani bertanggung jawab. Sepak bola Indonesia sekarang berada di titik kritis. Kita punya pemain, kita punya mimpi. Sekarang kita punya pelatih yang berani bicara belak-belakan. Pertanyaannya tinggal satu, apakah John Hartman hanya jago bicara? Atau dia benar-benar tahu cara membawa Indonesia ke Piala Dunia? Satu hal yang pasti, mulai sekarang tidak ada lagi alasan. Berikan pendapat kalian tentang komentar dari John Hartman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sepak bola Indonesia sedang berada di titik yang sangat menarik, sekaligus sangat sensitif. Nama John Hartman makin kencang disebut-sebut sebagai calon pelatih kepala Timnas Indonesia. Bukan cuma karena prestasinya, tapi karena cara berpikirnya yang beda, cara bicaranya yang belak-belakan, dan caranya membangun tim yang tidak biasa. Tapi satu hal yang sering luput dibahas publik adalah ini, seorang pelatih besar tidak pernah datang sendirian. Kalau John Hartman benar-benar datang ke Indonesia, dia tidak hanya membawa ide, tapi juga gerbong staf pelatih kepercayaannya. Dan menariknya, di dalam gerbong itu ada sosok-sosok yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia, pernah bekerja di MLS, bahkan ada mantan pemain legendaris Timnas Putri Kanada. Siapa saja mereka, dan kenapa kehadiran mereka bisa jadi berkah sekaligus kontroversi untuk sepak bola Indonesia? Tonton hingga selesai. John Hartman dikenal bukan sebagai pelatih yang bekerja sendiri. Dia percaya satu hal penting. Tim yang kuat dibangun oleh sistem, bukan satu orang. Itulah kenapa di setiap pekerjaannya baik di Timnas Putri Kanada, Timnas Putra Kanada, hingga Toronto FC, Hartman selalu membawa orang-orang yang sudah sepaham dengannya. Namun di Indonesia, situasinya tidak sesederhana itu. PSSI menegaskan bahwa Hartman boleh membawa asisten, tapi tetap wajib melibatkan pelatih lokal. Artinya, akan ada pertemuan dua dunia, metode internasional dan realitas sepak bola Indonesia. Dan disinilah potensi gesekan itu muncul. Nama pertama yang hampir selalu ada di setiap perjalanan Hartman adalah Simon Edie. Perannya jelas, pelatih kiper. Tapi pengaruhnya jauh lebih besar dari sekedar itu. Hartman dan Edie pertama kali bekerja sama saat menangani Timnas Putri Kanada. Dari situ, kepercayaan tumbuh. Bukan 1 atau 2 tahun, tapi bertahan lebih dari 1 dekade. Saat Hartman dipromosikan menangani Timnas Kanada pada 2018, Edie kembali ikut. Dan hasilnya, Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Yang menarik, meskipun Hartman sudah hengkang dari Toronto FC, Edie tetap dipertahankan klub. Ini menunjukkan satu hal, Edie bukan sekedar teman dekat, tapi figur profesional yang diakui kualitasnya. Kalau dia ikut ke Indonesia, pertanyaannya bukan layak atau tidak, melainkan siapkah Indonesia dengan standar kerja setinggi itu? Kalau Simon Edie adalah penjaga kestabilan, maka Erik ten Lado adalah otak performa. Ten Lado mulai bekerja dengan Hartman sejak 2019. Perannya unik dan krusial, asisten pelatih sekaligus performance lead. Artinya, dia bukan cuma mengatur latihan, tapi juga beban fisik, data performa, detail kecil yang sering tidak terlihat kamera. Ten Lado punya latar belakang kuat, pernah bekerja di Akademi Barcelona, lisensi UEFA Pro, pendidikan olahraga yang sangat akademis. Inilah tipe pelatih yang jarang tampil di media, tapi sangat menentukan hasil di lapangan. Jika Ten Lado ikut Hartman ke Indonesia, banyak yang yakin cara latihan timnas akan berubah total. Lebih terukur, lebih disiplin, dan mungkin lebih keras. Sekarang kita masuk ke sosok yang paling menyita perhatian. Namanya Robin Gill. Dia bukan pelatih biasa,
Dia adalah mantan pemain timnas putri Kanada, legenda, peraih medali emas Olimpiade 2021, dan ya, dia adalah pelatih perempuan di staf John Herdman. Perannya bukan teknis semata, fokusnya adalah mental pemain, budaya tim, identitas, dan karakter skuad. Bagi Herdman, ini sangat penting, karena dia percaya tim hebat dibangun dari kepala, bukan hanya kaki. Di Kanada dan Toronto FC, peran Gail sangat vital dalam membentuk budaya tim. Namun, jika dibawa ke Indonesia, apakah sepak bola Indonesia sudah siap menerima peran seperti ini? Apakah publik dan internal akan melihat ini sebagai kekuatan atau justru mempersoalkannya? Disinilah potensi kontroversi muncul, tapi juga potensi perubahan besar. Sosok keempat adalah Alex Dodson, masih muda, tapi perannya sangat penting, analis dan scouting. Dia membantu Herdman sejak 2021, khususnya dalam menganalisis lawan, membaca pola permainan, menyusun strategi berbasis data. Peran inilah yang membantu Kanada tampil konsisten dan lolos ke Piala Dunia 2022. Jika Dodson ikut ke Indonesia, kita bisa melihat perubahan besar dalam cara timnas membaca lawan, persiapan pertandingan, detail taktik sebelum kick-off. Jika keempat sosok ini benar-benar ikut Herdman ke Indonesia, maka ini bukan sekedar pergantian pelatih. Ini adalah perubahan ekosistem. Namun pertanyaannya, apakah ini akan berjalan mulus atau justru memicu benturan dengan sistem lama? Karena satu hal pasti, standar kerja mereka tidak main-main. John Herdman tidak hanya membawa janji, dia membawa orang-orang kepercayaannya. 4 sosok, 4 peran krusial, 4 potensi perubahan besar. Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang datang, tapi siapkah sepak bola Indonesia berubah? Karena kalau tidak, gerbong ini bisa jadi terlalu cepat. Namun kalau siap, ini bisa jadi awal era baru.